Dia masih sering hangat-hangat di bagian belakang, tapi yang nggak panas-panas banget. Untuk bernavigasi, scrolling, YouTuber itu nggak pernah tembus di 40 derajat, meskipun saya ngerasa agak hangat di bagian belakang, ada di 38 derajat. Kemudian saya pernah mengalami ketika mengambil video di luar, masih ada peringatan device too hot, masih ada di sini. Yang cukup surprise adalah dari segi suhu pada saat bermain game. Saya bermain Genshin Impact selama lebih dari 30 menit di settingan lowest 60 fps. Saya memang merasa agak hangat di bagian belakang, tapi setelah saya tembak dengan termogan, ternyata dia ada di 38 derajat untuk bagian layarnya. Untuk bagian belakangnya di settingan lowest 60 fps cuman ada di 40 derajat. By the way, ini kondisinya tidak menggunakan AC ya. Kemudian setelah saya setting highest 60 fps, di bagian belakangnya itu baru ada di 43 sampai 44 derajat. Ya menurut saya ini hampir mirip dengan smartphone kebanyakan. Tapi memang performa untuk bermain Genshin Impact ini di settingan lowest 60 fps itu masih ada frame drop, apalagi highest 60 fps ya. Jadi saya sarankan teman-teman medium 60 fps atau teman-teman bisa mengaktifkan mode performance. Kalau bisa ditambah cooling fan sih agar bisa maksimal. Kemudian untuk baterainya dengan kapasitas yang ditambah tapi ukurannya dikurangi, sedikit ada peningkatan ya ketimbang Google Pixel 7. Dan saya gunakan HP ini untuk bermain game yang cukup intens lebih dari 1 jam. Itu ternyata SOT-nya tembus di 5 jam lebih sedikit. Tapi memang kalau SOT 5-6 jam menurut saya cuman ngepas sih. Ketika saya ngetes untuk bermain game juga, ternyata ini juga cukup surprise juga. Untuk Genshin Impact selama 30 menit di settingan lowest 60 fps, ternyata dia seperti smartphone lain ya, cuman berkurang 9-10%. Kemudian untuk AOV selama 30 menit itu cuman berkurang 6%. Jadi irit atau enggak? Ya menurut saya untuk sehari-hari ngepas. Tapi untuk bermain game sedikit ada peningkatan karena persenanya setelah saya bandingkan dengan smartphone lain ya sekitar itu-itu aja sih.